siang teman-teman. Kali ini aku mau update perkembangan program bonsai jet plan ini teman-teman. Yang video sebelumnya aku bikin di video yang ke-28. Nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Untuk saat ini tanggal 14 Agustus 2020. Terus rasanya ini program akan gagal teman-teman. Alasan kegagalannya adalah akibat kecerobohanku dalam memberikan penyiraman di tanaman ini. Kenapa aku bilang kecerobohan dalam penyiraman? Ya, memang tanggal 10 kemarin, 10 Agustus ini semestinya memang jadwal penyiraman untuk semua tanaman teman-teman, termasuk juga tanaman ini, jet plan ini. Tapi yang aku lupa adalah aku melakukan penyiramannya di sore hari dengan dosis yang pertama di sore hari waktunya, yang kedua dengan dosis air yang sama seperti dengan tanaman-tanaman yang lain, dan diperparah esok harinya teman-teman, karena esok harinya cuaca di kotaku di Surabaya kebanyakan mendungnya daripada panasnya. Sudah jadi deh, akhirnya apa yang terjadi teman-teman, ini batang bagian bawah dari ruas yang ini sampai ke bawah mengalami kondisi yang dinamakan overwatering, jadi pembusukan karena kebanyakan penyiraman teman-teman. Kenapa hal itu bisa terjadi pembusukan? Mungkin dari analisaku saat ini adalah yang pertama, dengan dilakukan penyiraman sore hari dan kondisi tanaman yang masih belum berdaun sempurna, yang ada masih tunas-tunas daun, akhirnya si akar tidak bisa memproses pembagian air dengan baik. Terutama dia hanya bisa menyerap, tapi tidak ada tempat untuk menguapkan atau menggunakan dengan efektif. Akhirnya apa? Yaitu airnya banyak tertampung di bagian batang dan menyebabkan kerusakan batang dan mungkin ini akar ini teman-teman. Untuk tanaman ini sendiri sudah sehari kemarin aku lepas dari media tanam dan kupasang lagi dengan posisi akarnya mendekati dengan permukaan tanah. Jadi ini kenapa dia bisa tetap berdiri, karena akarnya sudah punya akar mendatar yang bagus, dan juga karena dia tidak ada daunnya, jadinya bisa tegak berdiri seperti ini teman-teman. Untuk saat ini sih kondisi batangnya sudah mulai kering, tapi tidak tahu ini akan kering sembuh atau kering tambah busuk. Ini aku juga lagi memikirkan apakah ini kalau aku potong di ruas batang terakhirnya ini akan bisa menumbuhkan cukup waktu untuk menumbuhkan akar baru, sehingga proses pembuatan mini bonsai ini bisa terus berlanjut, atau dengan tanaman yang sama seperti ini, dengan tanaman ini maksud saya, atau tidak. Ini masih kupertimbangkan teman-teman, dan sambil kupertimbangkan apa yang akan aku lakukan di waktu yang akan datang. Saat ini aku siapkan rencana cadangan teman-teman, dengan jalan kebetulan aku punya dua tanaman jet yang lain. Akhirnya aku mau menggunakan kedua-duanya ini juga sebagai bahan untuk percobaan membuat bonsai mini dengan jet plan. Yang pertama ini jet biasa, maksudnya yang daun hijau, yang satunya ini jet variegata teman-teman. Untuk saat ini yang akan aku lakukan hanya fokus untuk mengembangkan tanaman ini dulu sampai batangnya
batang utamanya lumayan besar dan mungkin tumbuh daun yang lebih banyak dari yang saat ini ada. Ya, langkah selanjutnya setelah batangnya dirasa sudah mulai membesar, kalau memang dia belum ada cabangnya sama sekali, ya mungkin akan aku lakukan adalah membuat cabang, maksudnya ini apa, merangsang untuk membuat cabang-cabang baru dengan cara ya memotong bagian pertumbuhan utamanya supaya merangsang pertumbuhan cabang di ketiak-ketiak daun yang ada, untuk mengganti kalau memang program yang pertama ini di JetPlan pertama yang sudah hampir sekarat ini gagal teman-teman. Aku mau tetap melanjutkan programnya dengan menggunakan dua tanaman yang ada ini. Ya, sementara update-nya seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga pembelajaran kasus tanamanku yang JetPlan yang aku potong habis daunnya ini, yang akhirnya aku potong dan daunnya habis ini, teman-teman dapat belajar sesuatu lah, paling enggak jangan sampai meniru atau mengulangi kecerobohanku untuk tanaman-tanaman teman-teman semua, terutama dari segi penyiraman. Ini kesekian kalinya aku ceroboh dalam penyiraman dan akhirnya menyebabkan tanamanku sekarat teman-teman. Kecerobohannya ya selalu hal yang sama, overwatering. Dan kecerobohan yang lain ya penyiramannya sore hari. Mungkin untuk saat ini mungkin adalah baiknya disiramnya di pagi hari, sehingga paling tidak dalam sehari itu air sudah ada yang berkurang di media tanam dari penguapan, sehingga kondisi tanaman bisa lebih selamat lah. Probabilitas untuk mengalami overwatering bisa diminimalisir. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya. Ini untuk tanaman ini perkembangannya yang ke depan akan aku tetap update beserta dua temannya yang lain yang ini. Semoga di dua tanaman itu aku tidak mengulangi kesalahan seperti yang tanaman yang ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye.